Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini bersama dengan Bu Ica kita akan mempelajari tema 1 subtema 3 mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Nah, tujuan pembelajaran kita, anak-anak dapat menggali informasi serta membandingkan pertumbuhan dan perkembangan pada setiap hewan. Anak-anak dapat menyebutkan contoh menghargai dan menghormati keberagaman. Anak-anak dapat membuat gambar dekoratif. Dan terakhir, anak-anak dapat mengoperasikan perkalian bilangan cacat. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Hewan termasuk makhluk hidup karena hewan memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, seperti bernafas, bergerak, peka terhadap rangsangan, membutuhkan makan dan minum, mengalami pertumbuhan besar dan tinggi, dan juga dapat berkembang biak. Nah, sini ada pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan ayam. Ayam adalah hewan yang sangat bermanfaat. Seluruh tubuhnya dapat kita gunakan. Bulunya kita gunakan sebagai kemoceng, daging, kaki, dan telurnya dapat kita konsumsi. Kotorannya dapat kita gunakan sebagai pupuk loh. Nah, selain kaya akan manfaat, ayam juga memiliki ciri seperti memiliki paruh, bernapas menggunakan paru-paru, dan berkembang biak dan cara bertelur. Nah, di sini hewan apa sih yang memiliki kesamaan terhadap ayam? Jawabannya adalah, ya betul, bebek contohnya. Bebek juga berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek juga memiliki paruh. Namun, apakah ada bedanya? Kita lihat ya. Sini ada persamaan dan perbedaan antara ayam dan bebek. Ayam bertelur, sama bebek pun bertelur. Ayam memiliki 2 kaki, bentuknya ceker, memudahkan untuk menggais makanan yang ada di tanah. Memiliki paruh sedikit lancip, memiliki tengger dan tidak bisa berenang. Sedangkan bebek, nah sini persamaannya bebek juga bertelur. Nih, bebek juga memiliki 2 kaki, namun berselaput, memudahkan untuk berenang. Bebek memiliki paruh tapi tidak lancip, melainkan ceper. Terus bebek memiliki kemampuan bisa berenang, sedangkan ayam tidak bisa. Pertumbuhan dan perkembangbiakan pada katak. Nah, di sini ada pertumbuhan perkembangbiakan katak. Katak dewasa dapat menghasilkan telur. Nah, telur katak ini berbentuk seperti bulat-bulatan yang saling menumpuk atau menempel karena dia berselaput. Nah, telur katak setelah 10 hari dapat menetas menjadi berudu. Berudu atau biasa kita sebut sebagai kecebong. Nah, berudu atau kecebong ini tidak memiliki kaki. Dia memiliki ekor. Dia memakan makanan dari sisa-sisa di cangkang telurnya. Nah, setelah tumbuh menjadi katak muda, ekor berudu berubah menjadi kecil, menjadi lebih pendek dan sudah mulai tumbuh kaki. Nah, katak muda ini untuk berubah menjadi katak dewasa memerlukan waktu selama 12 minggu. Nah, setelah katak menjadi dewasa, tidak memiliki ekor lagi, melainkan memiliki kaki yang sudah kokoh. Sini ada pertumbuhan dan perkembangbiakan kucing dan kuda. Kucing dan kuda memiliki persamaan loh. Persamaannya ada apa aja? Yang pertama, memiliki 4 kaki. Terus memiliki bulu. Terus apalagi? Berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Sini ada teks bacaan tentang pertumbuhan kucing. Ini orangnya bernama Siti. Siti senang sekali kucing peliharaannya melahirkan 5 orang anak yang bulunya berbeda. Ada yang putih seperti induknya, ada yang hitam, dan ada juga yang belang-belang. Setiap hari Siti menjaganya, memberinya makan, membersihkan kandangnya, dan juga memandikannya secara teratur. Begitupun dengan kuda di peternakan. Kuda dirawat, diberi makan, sehingga ia dapat tumbuh besar dan tinggi.
sini ada pertumbuhan dan perkembangbiakan kupu-kupu. Nah, sebelum menjadi hewan yang sangat cantik, di sini siapa yang suka kupu-kupu? Ya, pasti banyak yang suka kupu-kupu karena keindahan sayapnya. Tetapi sebelum menjadi cantik, kupu-kupu mengalami fase yang lumayan lama, yaitu berupa jadi telur dulu. Nah, kupu-kupu berasal dari telur dan telur ini ada di pohon. Jadi kupu-kupu dewasa, nah dia menaruh telurnya di daun. Nah, setelah itu telur akan menetas dan menjadi ulat-ulat kecil. Ulat-ulat kecil ini akan memakan daun yang ia tumpangi. Setelah makan banyak, ia akan berhenti makan dan merubah dirinya menjadi pupa atau disebut kepompong. Nah, untuk berubah menjadi kupu-kupu, dari kepompong ke kupu-kupu ini memerlukan waktu selama 10 hari. Sekarang ada pertumbuhan dan perkembangbiakan nyamuk. Nyamuk di rumah siapa yang banyak nyamuknya? Ayo. Nah, nyamuk ini sebenarnya hanya mampu bertahan hidup selama 7 hari. Namun, nyamuk berkembang biaknya dengan sangat cepat. Nyamuk sekalinya bertelur itu banyak banget. Nah, telur nyamuk ini akan menetas menjadi jentik dan biasanya ini ada di air. Nah, anak-anak coba perhatikan di rumahnya. Di senter nanti ya, di bak mandinya atau di pot tanaman. Bisa juga di dekat dispenser. Adakah air yang tergenang? Jika ada, coba perhatikan, takutnya nanti ada jentik. Karena hewan ini sangat berbahaya, dia bisa menimbulkan penyakit demam berdarah dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, si nyamuk dewasa ini dia bertelur, telurnya menetas menjadi jentik. Jentik ini berubah menjadi pupa. Pupa sebentuknya seperti ini. Nanti si nyamuk ini akan berubah menjadi nyamuk dewasa lagi. Nyamuk ini bertelur hanya memerlukan waktu selama 48 jam untuk menetas. Ini mengenal dan membuat gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Nah, gambar dekoratif biasanya dapat ditemukan di karya seni rupa Nusantara. Contohnya seperti batik. Di sini dekoratif itu diciptakan dari garis. Ada garis horizontal, garis zigzag, melengkung, setengah lingkaran, belah ketupat, lingkaran, persegi, segitiga, dan persegi panjang. Nah, lanjut. Sini membuat gambar dekoratif ayam. Nih, coba perhatikan di buku anak-anak, pasti ada yang seperti ini. Sini adalah coba anak-anak berlatih mengikuti garis yang ada. Nih, ini adalah garis yang pertama horizontal. Terus ada yang pertama garis vertikal, yang kedua garis horizontal, yang ketiga garis melengkung setengah lingkaran. Habis itu kita coba membuat gambar ayam yang ada di sebelahnya. Nah, selanjutnya sini membuat gambar dekoratif ikan. Nah, di buku juga ada gambar dekoratif ikan. Nanti tugasnya anak-anak membuat gambar dekoratif ikan bisa dengan contoh yang seperti ini. Ini sebelah kiri, bisa juga sesuai dengan kreativitas anak-anak. Nah, nih. Sila kedua Pancasila, saling menghargai keberagaman. Anak-anak, setiap manusia memiliki perbedaan, memiliki keberagaman. Nah, ada yang memiliki kegemaran yang berbeda, ada yang memiliki ciri fisik yang berbeda seperti bola matanya berwarna coklat, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna hijau, biru.
Terus ada yang berambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya bergelombang. Terus misalnya lagi ada yang tubuhnya tinggi, ada yang tubuhnya tidak terlalu tinggi. Nah, selain itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda juga. Contoh perbedaan dalam kemampuan, misalnya melakukan lompat tali nih. Lompat tali yang seperti di gambar ini. Nah, tidak semua anak bisa melompat tinggi seperti ini. Ada yang bisa melompat tinggi, namun ada pula yang tidak mampu dalam melompat tinggi. Nah, nanti coba kita lakukannya bersama-sama ya dengan anggota keluarga. Lalu, bagaimana cara kita menghargai perbedaan tentang kemampuan ini? Menghargainya dengan tidak mengejeknya, dengan tidak meledeknya, misalnya mengejek, kamu tidak bisa ya lompat tinggi ya, nggak boleh seperti itu. Kita harus menghargai kemampuannya. Kalau boleh kita malah membantunya, mengajaknya berlatih bersama-sama dan memberikan saran yang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi anak-anak yang berbuat baik. Nih, perkalian bilangan cacah. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Apabila bilangan dikalikan adalah satuan, maka sifatnya bisa dibolak-balik. Contohnya 5 kali 4 bisa juga ditulis 4 dikali 5. 5 kali 4 berarti 5-nya ada 4. Kalau dibalik 4 kali 5, 4-nya ada 5, yaitu hasilnya sama-sama 20. Contoh lain seperti 12 dikali 5 bisa menjadi 5 dikali 12, maka hasilnya akan sama, yaitu 60. Nah, mengoperasikan perkalian susun panjang dan susun pendek. Di sini contohnya ada 125 dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20 ditulis di sini. Nah, 4 dikali 2 sama dengan 8. Karena ini mulai baris kedua, maka angka 8-nya ditulis di bawah angka 2. Namun belakangnya ditambahin angka 0. Nah, itu baris keduanya. Lalu di baris ketiganya 4 dikali 1 sama dengan 4. 4-nya ditulisnya di depan angka 8. Lalu di belakangnya diberi 0, 0 dan 0. Maka dijumlahin hasilnya 500. Lalu kalau cara pendek langsung bisa dikalikan. 5 dikali 4 sama dengan 20. Ditulis yang angka belakangnya dulu. 0, sisanya 2, simpen 2. 4 dikali 2 sama dengan 8, ditambah 2 tadi sama dengan 10. Ditulis lagi 0, satunya disimpan. Nah, 4 dikali 1 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Sini mengoperasikan perkalian bilangan caca dari soal cerita. Contohnya, Edo memiliki 3 kotak permen. Tiap kotak berisi 10 permen. Berapa banyak permen yang dimiliki Edo? Penjumlahan berulang. Nih, contohnya dengan penjumlahan yang diulang. 10 tambah 10 tambah 10, yaitu menjadi 30. Atau cara perkaliannya 3 kotak permen dikali 10 permen sama dengan 30 permen. Untuk yang matematika, untuk lebih jelasnya bisa lihat video pembelajaran matematika Bu Ica ya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum.